Wa ayatuna ing dadi ayat lahum kedhe wong akeh ala kudratina ing atase kudro ingsun. Bukti nyata kudroku termasuk anau te sak temne ingsun. Ingsun Allah maksudnya ngendikane pangeran. Hamalna iku muatno ingsun dzurriyyatahum ing anak turune Bani Adam. Termasuk bukti kemampuanku wong-wong sak aki-aki iku iso dimuat ning kapal. Terus saiki malah luwih dasar meneh truk bis kabeh iso dimuat napa? Kapal. Iku ya kabeh ayate pangeran bisa ngelola air sedemikian rupa supaya tingkat beratnya kapal di bawah air sehingga iso ditanggung napa air. Wa fi qiraatin dzurriyyatihim pakai jamak. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna napa? Dzurriyyatihim pakai redaksi napa? Jamak. Kalau qiraat kita apa? Anna hamalna dzurriyyatahum. Ai abahum tegese bapak-bapak wong akeh al-usula kang dadi pokok. Tak muat fil fulki ing dalem perahu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki ing dalem perahu. Safinatin Nuhin tegese praune Nabi Nuh al-masfuni kang kebak ail mamlu tegese kang kebak. Jadi maksudnya kapal-kapal yang sekarang ya bukti ayatnya Allah, tapi kapal yang dulu memuat nenek moyang kita juga bukti kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku sampean pikir misalnya ngeten. Dan saya ulang lagi ya, bedanya Nabi dengan ilmuwan itu gini. Kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam. Saya ulang lagi ya, kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam. Dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam. Orang apa? Awam. Misalnya pesawat. Pesawat itu, ya pesawat apa saja. Yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80%. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Jadi di semua teori, kalau kan gak ada kitab banyak lah. Di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80%, itu minimal. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Meskipun kita ada membidangi teknologi itu, karena kita ulama. Ya kita itu siapa saja, ya saya sampean kalau yang aku ulama, supaya kita itu ulama semua. Tidaknya dibanding wong bodoh. Misalnya begini, pulpen ini kan tidak ada mesinnya. Saya ulang lagi, pulpen ini kan tidak ada. Terus saya lempar. Mesti ya terbang sekian meter. Selama ada tekanan kan terbang sekian meter. Batu kamu lempar. Itu asal ada tekanan kan terbang sekian. Terus sama ilmuwan dihitung. Oh kalau gitu kecepatan sekian tuh bisa terbang. Makanya pesawat tuh harus banter. Sekali lon jatuh. Meskipun dia mau landing tetap harus banter. Sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penumpangnya ilmu. Oh, mereka itu cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa? Terbang. Itu tadi kayak batu kamu lempar, asal tekanan itu ada kan tidak jatuh. Berarti apa? Butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh. Terus dielmoni. Jadilah pesawat. Berarti penumpang utamanya ilmu apa mesin? Ilmu dulu, yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian. Terus dihitung lagi, daya gravitasi bumi itu berapa? Supaya stabil berapa? Lagi-lagi ilmu. Tekanan udara berapa? Semuanya itu ilmu. Baru dibicarakan teknologi. Jadi ilmu tetap di atas segala-galanya. Ilmuwan dulu ya gitu. Itu di semua apa saja. Jadi ilmu itu tetap di atas apa? Di atas teknologi. Dulu sebelum ada alat-alat canggih itu ilmuwan-ilmuwan dulu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian. Padahal tanpa apa? Bantuan apa? Teknologi. Karena ilmu itu di atas apa? Teknologi. Ya begitu seterusnya. Nah, kapal itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat sekian ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari. Kalau Nabi itu beda. Nabi Nuh itu kon gawe perahu, dikadani pangeran Nuh, umatem itu kurang ajar, apa tak hancurkan dengan banjir. Mulane kayak kapal. Kon gawe kapal ning padang pasir. Jadi bedino angger golek kayu, cara mriki mungkin kayu jati itu. Tapi kalau ora roh kayu jati kok buktine apa nak kayu jati? Hadisnya mana? Wah malah repot meneh. Ngene padang pasir kok kayu jati. Mulane kayu kurma, mosok kayu kurma digo kapal. Debat meneh. Jan cangkem elek sana debat. Pokoke kapal lho napa? Apa meneh anak meni? Oh kok fiber, tuku ning ndi malah. Malah repot meneh, malah panjang. Pokoknya nggih kapal. Nggih kapal lu ning padang pasir. Ya tambah dadi buli-bulian. Makanya ceritanya Quran be wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi malaum min qaumihi sakhiru min. Nah, kowe ku tambah sarap, tambah suwe tambah edan. Wong karuan padang pasir kok gawe segorone ra ono,
Banjir gak mungkin ora ono Kapuas, ora ono Sungai Brantas, ora ono Bengawan apa? So. Nabi Nuh diutus pengiran jawab ya. Kowe saiki ngenyek aku, sampean gentenan aku ngenyek. Mulane dendam yo rodok halal, wong nabi yo dendam. Jadi mulane nek ono dendam sithik-sithik iku yo rodok halal, wong nabi yo tau. Dendam. Mulane kubu sebelah awas nek aku kuwasa, yo gentenan. Dhisik penguasane kubu sebelah, saiki sebelah yang lain. Ono dendam sithik-sithik yo keben wong donya. Sementing aja mateni aja dosa gede. Nah, Nabi Nuh jawab ya fa inna naskharu minkum kama taskharu. Kowe ada saiki ngenyek aku kok kowe sok ben tak tanya. Kowe nak dendam diempet udah diudun yo Jawa. Dadi Leone Pak, tapi ya sudah wa yasnaul fulka wa kullama marra ali mala min qaumihi sakhiru min. Dadi dinya. Nabi Nuh tenang wae gae. Nah pangeran ambek nabine kuning. Lah alamate napa Gusti nak badhe banjir kersane kapal kula selesainya cepet. Ya pokoke kapalem dadi sik. Warung kapale dadi tenan. Alamate napa nek ana banjir? Pangeran yo unik. Nak banyu keluar kok tungku keluwenge itu loh. Yang dipakai bara api loh sini. Keluweng. Iku pangeran. Luweng. Jadi pangeran itu gawe alamat ya aneh. Wong tempat api malah digo alamat. Wa farot tanur. Engko nak keluweng kamu wis metu banyu ya iku alamat banjir. Jadi pangeran gawe sesuatu wong keluweng kok malah luweng kok digo metune banyu ku pangeran. Jadi pangeran ambek nabi ini wis unik. Jadi kon gawe kapal ning padang pasir, banyune metu ora kok sungai ta apa malah kok iku pangeran. Memang nabi itu orang-orang spesial. Tenan. Akhirnya terus nabi. Nabi ku ya sadar populasi. Wedi nak kewan tek kok anak putune ora ndek kewan. Akhirnya iku apa jenis fasluk fiha mingkulin zaujaini dan semua hewan harus kamu bawa. Akhirnya Nabi Nuh jenenge nabi wong keramat. Tangane diangkat ngene iki. Sing kanan mesti entuk lanang, sing wedok kiri. Wes pokoke entuk sak pasang-pasang, termasuk asu. Nah, di asu ya melok. Melok selamat tikus. Pokoke sing kewan sing elek-elek lah ya melok. Pokoke jaga napa? Boleh. Aku sing ora riwayat itu gajah melok ta ora. Nek delok saiki jek ono berarti ya melok. Tapi ya tidak kok diung sak menawa. Gede ini dinosaurus melok ta ora serasa mbok takokno iku malah dadi ngono mbok takokno dinosaurus besarnya segitu kalau perahu Nabi Nuh wah itu enggak muat malah cangkem elek meneh kan iso golek dinosaurus bayi butuhe kan mbok jaga populasi to teko eleke ngono dari pikirannya kan dinosaurus besar kapalnya enggak muat nak jaga populasi kan enggak harus dinosaurus besar cukup yang Pemana jenis bertelur ya dinosaurus kan cukup gowo doke. Aneh-aneh, macam wong debat tuh Mulane al-mira' fil Qur'an kufrun, debat no Qur'an apa? Kafir. Kafir halus, kafir tenan terus pokoke kafir. Terus mulane terus ana cerita sing beling-beling. Asu tetep kawin, kon tirakat tetep kawin. Terus dipasutno Nabi Nuh. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti toh ke kawin, gak nekah kawin. Asu gak kuat kan tetep kawin. Nabi Nuh duka dipasutno. Kowe kewan sing paling kangelan nak kawin. Mulane asu kewan sing paling kangelan kawin nganti saiki. Tahu dulu ke kawin asu. Mesti tahu kabeh buling-buling ini wis tahu dulu. Harga Nabi Nuh mangkel dipengen kawin. Kawin. Mulane anjing kewan paling sulit. Mesti nak kawin itu paling repot. Lah iku pangeran ngelingno kita. Kowe iku eling, mbah-mbah iku tau dislametno napa? Perahu. Iku jenenge napa? Abahum al-usul. Karena manusia itu punya dua generasi. Generasi pertama Nabi Adam, paham ya? Terus era Nabi Adam entek kabeh kecuali wong sing ikut perahunya Nabi Nuh. Maka orang yang sekarang kita ini sebetulnya sudah steril. Karena pasti turunannya wong mukmin. Seorang lagi ya. Kita ini sudah steril, pasti turunannya orang mukmin karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang sing ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra ya, dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi dua ya seorang lagi ya. Ada dua istilah generasi ya Bani Adam. Setelah itu ada tragedi besar yaitu banjir yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka istilah surat Isra apa? Kita ini apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini dzurriyyahnya orang yang diangkut Allah lewat perahunya Nabi Nuh. Nah di sini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa ayatul lahum
anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Mulane disebut apa? Aba'ahum al-usul, apa bapak-bapak kita yang dari pokok, yang asal usul kita yang pokok. Lah yo ayat Yasin yo ngene iki keterangane ilmiah, terus bid'ah ning ndi? Terus susah opo cara diwaca wong iki mau cerita ayat ilmiah. Ya, tapi sing maca terus ora ro ilmiah itu khasiat. Dadi padha dene. Sing nyalahno ya padha dene, sing disalahno ya wis baru kayak ngaji ben sampean ngerti. Pokoke kula suwun. Ora usah debat. Ibadah sing nilai pangeran. Kamu enggak perlu cari mayoritas minoritas. Pada akhirnya sing nentokno pangeran. Kowe ngerasa salah ya ora mesti salah, ngerasa bener ora mesti bener. Tetap summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum. Nanti kembali ke Allah, kemudian Allah sendiri yang menvonis kita salah atau benar. Allah apa pede nemen-nemen biasa wae. Aku lon pede banget. Ora kok perkara mesti bener ya. Luwe mungkin bener aku timbang kowe. Mereka mulai aku mikir wis suwe. Kowe grudak-gruduk kan gak jelas. Debat kok anak anut status ormase, orang nganggo ilmiah ya anut status. Ya debat juga golek khazanah ilmune itu anut status. Terus ilmune piye? Waduh. Ya eling-eling ya. Jadi kita ngalami dua apa? Generasi. Generasi pertama kita disebut Bani Adam dan itu nyata adanya. Terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa? Zurriyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini zuriyahnya orang yang diselamatkan di perahunya Nabi. Terus ini di sini diulang wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulk. Nah, kendaraan itu zaman itu kan enggak ada mobil, enggak ada pesawat, enggak ada kendaraan yang lain. Tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat Yasin wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan Allah kata Allah, saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu, makanya yang sefungsi itu. Ini nunjukno bahwa suatu saat akan ada pesawat, ada mobil. Karena Allah sudah ngendikan gimana? Wa khalaqna lahum mim mislihi, dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu. Sefungsi perahu, sefungsi kapal. Nisbatnya darat mungkin ya mobil, nisbatnya udara ya pesawat. Tapi Allah sudah ngendikan apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu yang mereka bisa menaikinya. Ma yarkabun. Jelas kan? Mulane mukjizat Al-Qur'an luar biasa. Jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya dihentikan. Ya, tapi nak Yasin mbok wiridan ya ora ngarah. Tapi wis ora wiridan malah ngaramno tambah karu-karuan malah. Sing bener dia padha salah, mbok kono. Coba ketemu pangeran wis adep-adepan. Gusti, kita berdebat ini sudah lama di dunia. Tolong kasih keputusan. Pangeran duka, senroko kabeh repot. Lah kakean debat, orang tahu sinau. Coba ya, yang mengharamkan itu coba sinau Yasin detail. Kalau nggak bisa haramnya sinau terjemahnya. Nanti terus akan mengharamkan isin dewe. Masa ayat seilmiah ini tak haramkan? Nanti yang biasa nggak jimat ya belajar ilmiah. Mosok tentang falak, astronomi kok kaitannya mbek jimat kok ora isin dhewe. Bariku lagi debat. Aku gelem dadi juri nih, asal lewat proses tadi. Engko ora debat tak wis bener dhewe pendapate. Lah padha ora macane, padha ora royo cukup debat. Nah, makanya kita sadar bahwa pikiran kita, otak kita, saraf kita semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang ngatur, jenenge lahu maqalidus samawati wal, semua dikendalikan. Jadi gak perlu berdebat. Kalau kita mencintai Quran, cara mencintai gimana ya? Ada orang mencintai Quran lewat baca terus, ya baik. Ada yang mencintai lewat meneliti, ya baik. Ada yang mencintai menghafalkan, ya. Susahnya apa sih ngakui orang lain? Cuma saran kula, makna pokok itu tahu, biar ngerti mukjizate Quran. Quran sudah ngendikan ada potensi zaman itu ada kendaraan yang sefungsi dengan perahu. Disebut apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan saya akan bikin yang sefungsi dengan perahu di mana barang itu nanti ya ma yarkabun sama-sama bisa dikendara. Wa khalaqna lan gawe sapa ing sunah marang akeh misli sanging sepadane perahu Nabi Nuh misli falakinu hendak sepadane perahu Nabi Nuh. Wa te misli kuma perkara amiluhu kang lakoni sapa angke maala saklihi ngatasi bentuke perahu menasufun sing pira-pira perahu asyghar kang cilik wal kibar bi ta'limillah kabeh iku sok ben ngenteni diulang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ing apa ayar kabuna kang numpak sapa ngakeh ing dalem. Wong saya bayangkan kan ya. Mbok tiru ya kena, ilmu iki mbok jiplak ya kena. Engko sing sugih kowe ya ora apa-apa wis ikhlasno. Saya bayangkan suatu saat era cucu saya, pasti pesawat itu tidak seribet ini.
Pesawat itu nanti gak, karena tadi setelah ilmuwan nanti tahu bahwa bumi itu mutarnya begini, terus jam segini itu bumi mutar ke arah Afrika, ke Indonesia. Nanti pesawat tinggal aja. Kalau arah Afrika nunggu koordinat sekian, terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutarannya pasti nanti lebih cepat. Jadi nggak usah seribet sekarang. Suatu saat ya, kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak. Sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa? Eksak. Jadi tinggal nunggu saja. Misalnya mau ke Afrika, nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana, terus pesawat tinggal apa? Naik, sudah. Setelah bumi pas sudah ke titik yang mau Afrika, terus turun lagi aja. Jadi nggak usah menuju ke suatu saat pasti gitu. Dan ini boleh kamu jiplak, tak umum. Karena tadi saya berkali-kali bilang, pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20%, yang 80% tetap sains apa? Ilmu. Kayak tadi misalnya batu dilempar, pasti terbang kan? Tapi kalau tekanannya kurang, jatuh. Maka pesawat itu meskipun mau landing tetap harus banter sekali dia di bawah standar apa? Kecepatan pasti jatuh. Karena dia yang menjadi terbang itu karena tekanannya, makanya pesawat itu harus cepat memang. Gak iso pesawat kaget direm mendadak itu kacau. Dia harus cepat memang. Iku wong awam ya iso megane melenteng manuk kan ngono. Itu kan enggak ada mesinnya tapi bisa terbang. Kenapa? Karena ada teka. Nanti suatu saat gitu, koordinat bumi dihitung, garis lintang dihitung, terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai apa? Tanggal-tanggal itu koordinat. Itu kan nanti lebih cepat. Ya rasa ngenteni kapan Gus, maksudnya cerita. Cerita wong khawas, nah cara wong awam karek tuku murah timbang mikir. Iku ya pinter, ilmuwan dadi buruhe wong bodoh. Wong ilmuwan mikir, sing wong bodoh tuku tiket selesai. Jadi wong pinter profesor bentuk pekerjaan, sing wong bodoh mergawe terus engko karek nyewa profesor. Pinter dia wong bodoh wong pinter. Jadi pangeran itu senengane bully wong. Wow. Wong aku tak pinter di dokter profesor. Sing bodoh mergawe terus kok nek sugih gampang. Nyewa direktur. Sing direktur e profesor. Sing repot wong bodoh gawe masjid. Lah sing imami sapa nyewa kiai. Repot nek doja iki repot. Repot. Tapi ben wong ra sombong. Cara kula ora masalah. Kowe mung suka sing dia masjid mewah mbok sewa dadi kiai yo gelem. Gak masalah, wis menjen pangeran ge dunya sing iki. Lihat takhidha ba'dhum ba'dun sukhriya supaya saling mengatur. Ya soalnya wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Ini jelas dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya. Saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu, yang sama-sama bisa dikendarai. Tapi sesuatu itu kata Allah potensinya wa inna salamun ngersano ingsun nuhri mongko ngeblesno ingsun mbek muake mak aja disupen sertane anane perahu. Fala sori khomong ora ana pertolongan wujud muhisa tegese Maksudnya bengok-bengok sing nyelametno iku wujud muhisa lahum. Ora ana sing nolong kabeh wala hum yung kodunan ora ana wong akeh yung kodunan diselametno sapa akeh yun jauna tegese diselametno sapa wong akeh. Tapi masih ana pesawat ana perahu kira usah aku mau luhur jare Allah. Aku tetep pangeran. Nak butuh tak bresno. Maksudnya kira usah ngimani teknologi tetep kabeh kudrohe pangeran. Nanti misalnya pesawat secanggih apapun kena apa sistem listrik sini nggone napa ning gone napa awan ya selesai. Maksudnya pangeran meneh. Iku tugale cara wong dhisik bayangno tenggelam ning laut. Bareng ana tsunami ning darat lah iso tenggelam. Mulane jare pangeran, aku kepengin tenggelam wong gampang, gak usah ngenteni ning laut. Wong Aceh dengok-dengok ning darat ya. Pangeran istilahnya wa inna sa nuhrikhum. Dunya nek aku karep tak tenggelamno jare pangeran. Iki pentingnya dadi wong alim. Dadi ora usah bayangno tenggelam yo kudu ning laut. Mergo tenggelam ning banyu. Jare sapa nak pangeran ya gampang wae. Nggih tsunami selesai oh. Mulane rayu ben ra usah gawe tsunami. Maksudnya lewat donga napa? Itu, tunggu bahasa Arab istighosa lah dari partai tertentu kan di bahasa Arab istighosa. Serempet, sensitif zaman akhir ngomong ilmiah udah sensitif. Tapi aku itu ilmiah, aku ora usah curiga aku kubu mana, aku kubu ilmiah, wis yakin aku kubu ilmiah. Gak mihak sopo-sopo kubu napa? Ilmiah. Cuma aku ngergani wong awam, ternyata pinter juga menjadi akhirnya. Alam meskipun tak kei fasilitas dari pangeran kalau saya berkehendak nuhrikhum fala sorry kholahum walahum
Yungkodun. Dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mu illa rahmatan kecuali ono kasih sayang minna saking ingsun. Kabeh iku mu iso selamat nak untuk kasih sayangku. Wa mataan lan umpama selamat mu seneng-seneng ilahinin maring masa sing pendek. Maksudnya pangeran masih kowe tak selamat lah. Selamat mau sesaat. Suatu saat tetap datang ajal. Jadi intinya kue selamat yo mau sedih loh. Iku jadi intinya pangeran ngelingno nak dunia iku tidak tempat yang abadi. Lain jim nek sira nyelamno ing wong akeh apa ila rahmatuna kecuali rahmat ingsun lagu maring wong akeh. Wa tamtiuna lan oleh nyeneng-nyenengno ingsun iya hum ing wong akeh. Nggih, tak seneng-senengno ladzatihim ing ngrasakno enake wong akeh. Tapi ya mau ilang kido I ajalihim tumeka maring mau batas napa ajal-ajale wong akeh. Jadi napa intine iku aku umpama ana praulah setiap saat bisa saya tenggelamkan. Bahkan kita di darat pun setiap saat bisa kok nganti kita selamat mergo rahmatam minna. Ini ayatnya jelasin apa? Inna wa yumsikus samawati wal ardoan tazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi kita selamat itu karena apa? Meteor tidak dijatuhkan ke kita, Mars tidak dijatuhkan ke kita, asteroid tidak dijatuhkan ke kita. Kalau kita dijatuh itu semua maka kita selamat kabeh iku la haula wala quwata illa billah. Jadi sudah seperti itu. Tapi ku waca sebagai pengakuan nak kabeh kersane Allah. Tapi nak mbok waca kakean yo dituduh bid'ah. Akhirnya yo masalah meneh kan. Angin tenan zaman akhir. Sajane la haula wala quwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Ya kayak kita selamat sekarang bukan karena kita hebat, karena meteor gak dijatuhkan, asteroid gak dijatuhkan, Mars gak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan ya selesai. Maka wong ngendikan apa tadi? Inna woha yumsikus sama faati wal ardon apa? Antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Jadi Allah itu mengendalikan alam langit, yaitu alam yang menjadi tempatnya menapa meteor. Kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian selesai. Nah sampai enggak jatuh karena rahmat dari saya. Tapi setelah kamu selamat, kamu tetap sadar kamu itu selamatnya mau sesaat. Pada akhirnya ajal datang tetap selesai. Ini wa mataan ilahin. Lain jim dik sira nyelamno ing akeh apa illa rahmatuna ila rahmating sunah marang akeh wa tamtiuna. Lan oleh ngekei seneng-seneng ingsun iya hum ya wong akeh tak kei seneng-seneng ladatihim ing rasane wong akeh, ngrasa enake wong akeh, ilang kido ya jalim tumeka maring batas ajale wong akeh. Wa idza qila nalikane dinucapno lagu maring wong akeh apa itaku ma bena idikum kowe ku wedi apa sing ngarepmu min ada bidunya sing dunya kirim kok liyane wong akeh. Wa ma khalfahum lan barang sing sak nggurimu min adabil akhirah.